Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channel Win Java Vlog. Salam dari Amerika, salam sejahtera dan salam sehat semua. Oke, pada kesempatan ini aku mau membahas tentang atau menjawab pertanyaan ya exactly dari beberapa teman dari tentang exactly what is fiancé visa, ya kan. Begini, udah beberapa hari terakhir ini waktu aku membahas tentang border, ya kan, ada beberapa temen cewek dan juga cowok, ya kan, dari Indo mempertanyakan tentang fiancé visa ini, ya kan. Jadi let's go. Saat ini marilah aku explain what is bagaimana agar Anda bisa mendapatkan fiancé visa, ya kan. Dan sebelumnya I'll say thank you so much bagi teman yang udah subscribe dan kasih support Uncle Win, dan yang baru masuk pertama kali ke channelnya Uncle Win, saya ucapkan selamat datang dan go ahead subscribe. Juga Anda boleh tulis komen, juga Anda boleh share ini info-info Uncle Win yang saya bikin di YouTube ini kepada teman-teman kalian semua. Semoga info-info mengenai Amerika, mengenai imigrasi, mengenai anything, semuanya. Jika kalian ingin melancong atau jadi turis, atau Anda ingin tinggal atau mendapatkan green card atau pindah ke Amerika, Anda bisa pertanyakan, Anda bisa tulis komen di bawah. Dan saya akan senang hati menjawab pertanyaan Anda sesuai pengalaman yang udah saya punya. Seperti yang kalian tahu, Uncle Win sedikit banyak punya pengalaman gimana tinggal di Amerika dari awal, dari waktu masih ilegal, dari waktu ngurus surat untuk menjadikan Uncle Win status Uncle Win legal, juga hidup sebagai US citizen. Jadi semoga aja ya info yang Uncle Win berikan kepada kalian bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Right? Oke, let's go kembali ke awal pembicaraan kita untuk menjawab K1 visa, ya kan. Apa sih itu K1 visa, ya kan? K1 visa itu adalah visa yang diberikan oleh USCIS, pemerintah Amerika, kepada Anda yang untuk mengajukan visa atas sponsorship fiancé atau dikenal nama fiancé visa, ya. Jadi K1 visa ini diberikan kepada Anda, kepada anybody outside United States yang mempunyai tunangan US citizen. Jadi basicnya apa? Basicnya visa ini disponsori, ada kasih, misalkan kayak seperti bilang, oh ini saya mengajukan visa untuk datang ke Amerika karena saya mempunyai tunangan saya US citizen, dan mereka kasih sponsor saya untuk datang ke Amerika, ya kan. Itu intinya. But pertanyaannya, apakah mudah untuk mendapatkan fiancé visa itu? Oke. Kedua, apa syaratnya? Apa syarat penting
untuk mendapatkan visa itu. Dan apa keuntungannya dan apa kerugiannya, ya kan? Oke. Syarat pertama, ya kan, untuk mendapatkan, apakah mudah, ya kan? Atau apakah gampang mendapatkan fiancé visa, ya kan? Meski udah dapat sponsor, ya. Seperti berita-berita yang ada dan seperti kenyataan yang ada, ya, untuk mendapatkan fiancé visa itu sangatlah sulit, ya kan? Karena apa? Karena banyaknya orang yang tidak mengerti, ya kan? Banyaknya orang yang tidak mengerti kenapa kok sampai banyak yang selalu 80% untuk mengajukan fiancé visa ini di-reject, oke. 80%. Oke. Kalau visa turis sih masih 50-50, ya. Tapi fiancé visa ini malah 80% itu reject. Karena apa? Karena ketidaktahuan atau karena atensi sang pencari visa ini sendiri ke Amerika itu untuk apa? Itu loh. Oke, lah apa syarat penting agar visa Anda ini bisa di-approve, ya kan? Syarat penting pertama, pacar Anda itu, fiancé Anda itu, yang kalian bilang fiancé Anda itu betul-betul US citizen. Oke. Banyak sekali, ya kan, orang bule di Amerika, oke, itu belum tentu US citizen. Nah, untuk agar tahu itu bahwa itu US citizen gimana? Coba dulu dong. Kalau waktu dicoba, "Oh, I'm citizen." Oh yes, dia pasti citizen. kalau dicoba, saya cuma punya green card. So, tidak akan bisa. Jadi ya, sorry, it's a joke, right? But Anda pastikan tunangan Anda itu betul-betul sudah US citizen atau memang udah lahir di Amerika dan mempunyai kewarganegaraan Amerika, oke? Bule bukan berarti US citizen. Banyak orang bule di Amerika, mereka bukan US citizen, ya kan? Make sure itu. Jadi kedua, syaratnya Anda harus sudah pernah ketemu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sebelum Anda mengajukan visa. Definisi ketemu ini betul-betul ketemu in fisik. Kalian pernah bertemu muka dengan muka, bukan pernah ketemu cuman online. That is bukan definition ketemu di sini. Banyak sekali cerita-cerita bukan ya, cerita-cerita tentang ini. Saya udah punya pacar, ya kan, dia orang Amerika, ini dia mau sponsori saya agar saya dapat fiancé visa. End up, lah gimana kau ketemu? Aku tanya begitu. Oh, ketemu online, pernahkah kau ketemu langsung? Belum pernah. Oke. This is disaster. So, kalau kalian belum pernah ketemu bertatap muka secara nyata, real, bertemunya real, ketemuan betul-betul di alam nyata, itu Anda tidak akan bisa, Anda atau pasti gagal untuk mengajukan K1 visa. Lah buktinya apa? Harus Anda buktikan dengan foto, biasanya begitu. Foto kebersamaan Anda, ya, di tempat-tempat, ya, dimanapun itu, either foto itu di Indonesia atau di luar Indonesia, oke. Membuktikan tidak cuma satu foto, paling tidak, ya, beberapa foto, namanya kalian udah bersama, ya kan.
kalian udah bersama ya beberapa foto, real foto, oke. Dan foto itu sebaiknya real, kalian printed waktu kalian mengajukan visa. Karena ingat, kalian tidak bisa bawa telepon dengan cuma ditunjukkan telepon kan tidak bisa waktu interview. Makanya di print, foto-foto itu di print, gitu. Ingat, oke, jangan sampai membohongi, ngedit foto. Mereka akan tahu kalau sampai kalian ngedit foto. Berbohong kepada petugas USCIS akan berakibat visa Anda tidak lolos. Ingat itu. Jadi Anda harus jujur dengan itu. Juga apalagi requirement untuk menjadi untuk Anda bisa maju mendapatkan visa ini, Anda harus disponsori, ya kan? Anda harus disponsori oleh tunangan Anda itu tadi. Kalau ya kan, Anda udah punya bukti foto, Anda udah punya bukti kebersamaan, and then harus Anda, tunangan Anda itu tadi, untuk menyponsori itu banyak requirement, banyak untuk eligible untuk menyponsori ini banyak juga, ya kan. Paling tidak tax, ya kan. Paling tidak bukti tax, pembayaran tax, paling tidak bukti income, paling tidak juga punya bukti properti, ya kan. Karena apa? Pada intinya pemerintah Amerika ini ingin meyakinkan sebenarnya hal yang baik, ya kan. Meyakinkan bahwa Anda ke Amerika itu tidak akan bambung. Anda ke Amerika itu akan menemukan orang yang baik. Seperti halnya juga, ya kan, sebelum waktu kalian maju cari visa, of course Anda harus mendapatkan surat keterangan baik dari polisi, ya kan. Juga begitu juga yang terjadi dengan fiancé Anda ini di Amerika. Mereka, pemerintah Amerika meyakinkan bahwa yang kalian akan nikahi di Amerika ini betul-betul juga orang baik, bukan orang yang akan menelantarkan Anda jika udah sampai di Amerika. So ini betul-betul solid, ini betul-betul orang baik, begitu maksudnya begitu. Jadi Anda tidak akan menjadi orang bambung kalau sampai ke Amerika, ya kan. Jadi make sure sampai Amerika Anda tidak akan jadi homeless dan menjadi masalah beban pemerintah di Amerika nantinya, right? Itu jadi itu tadi intinya tadi itulah. Orang banyak sekali ya teman-teman yang tanya aku ini, yaitu tadi kebanyakan mereka belum pernah ketemu. Jadi ada 7 orang ya, literally 7 orang yang menanyakan, Om saya punya pacar, orang bule. Ya itu dia bilang ketemunya cuman online. Nah, aku sendiri ndak paham ya, ndak paham dengan apa sih pengertian pacar itu bagi kalian, ya kan. But kalau apakah dengan ketemuan online itu kalian udah bisa menganggap orang yang kalian temui lewat layar begitu itu pacar Anda atau apa, itu definisinya saya kurang paham. But di sini pihak imigrasi atau USCIS mereka set of definition, oke, paling tidak yaitu syaratnya kalian udah bertemu langsung face to face dengan dibuktikan kebersamaan Anda punya itu tadi foto kebersamaan Anda di mana itu dibuktikan dengan itu, bukan cuma dibuktikan dengan pernah ketemu online. Oke, maksudnya itu yang banyak sekali salah pengertian di situ itu, dan banyak sekali
uh, orang gagal waktu mengajukan visa K1 visa. Oke. Alright, terus ada lagi pertanyaan begini lah, Om Ben, untuk cukup berapa lama sih untuk di approve untuk ini ya? Aku tadi udah ulang kan, mungkin sungguh lama untuk menunggu approve ini, paling tidak setahun bisa 2 tahun. Oke. Jadi penunggunya karena lama, karena kamu harus connect dengan yang ngasih sponsor ya kan, dan connect dengan kedutaan. Jadi ada tiga way, ada 2 country yang begitu saling berhubungan ya kan. Jadi prosesnya sangat lama. Lah terus ada lagi pertanyaan, lah jika selama itu waktu menunggu proses itu pacar saya datang ke Indo dan menikahi saya, itu gimana? Terus is gonna be tough. Oke. Dalam proses hukum di Amerika, oke, lebih baik Anda boleh menikah, but lebih baik Anda mengajukan proposalnya lagi, itu untuk mengajukan case-nya lagi untuk ngurus green card-nya itu Anda akan kesulitan jika udah. Jadi ini intinya begini, saya sarankan selesaikan dulu penungguan case-mu untuk mengajukan visa itu, dan habis itu kalian di-approve atau tidak di-approve, nanti ada bukti, dan habis itu kalian bisa mengajukan untuk green card dengan syarat pernikahan tadi. Karena apa? Karena kalau sampai waktu ini, dalam waktu pending ini kan, kalian mengajukan green card, this is gonna be complicated. Ini tidak cuma 1 orang, 2 orang, but banyak terjadi orang juga ya kan. Di waktu pending mereka menikah karena dikira nunggu lama. Akhirnya yang dari Amerika ini datang ke Indo atau datang ke negara siapa fiancenya tadi, and then mereka menikah. Habis itu dikira prosesnya akan cepat karena menikah, ternyata prosesnya malah complicated ya kan. Jadi saya sarankan, memang kalau fiancé Anda yang ada di Amerika ini betul-betul solid ya kan, Anda memang punya planning yang solid. Jadi sebelum Anda ingin mengajukan K1 fiancé visa ini, lebih baik suruh datang aja, memang suruh datang fiancé Anda itu yang dari Amerika, US citizen itu, datang ke tempat Anda ke Indonesia menikahin Anda lebih dulu daripada Anda mengajukan visa pending and then Anda menikah tambah ruwet lagi. Itu ceritanya begitu, ruwet itu ceritanya begitu. Jadi kalau memang Anda punya planning menikah, ya udah menikah aja dulu, tidak perlu untuk mengajukan K1 visa. That is the best way, karena dengan pernikahan Anda dengan US citizen itu akan sungguh-sungguh mempercepat proses ya kan. Karena pada dalam 6 bulan, within 6 months, oke, kalau Anda menikah dengan US citizen, Anda akan sudah bisa mendapatkan green card. Alright, after all, anyway, kalau tujuan Anda untuk mendapatkan visa fiancé juga begitu juga kan, Anda harus juga menikah. Kalau udah sampai di Amerika dalam waktu 90 hari, Anda harus udah menikah, dan dari situ Anda juga harus bisa merubah status untuk mendapatkan green card. So anyway, kenapa tidak Anda menunggu, suruh aja itu fiancé Anda yang dari Amerika, fiancé Anda yang US citizen itu datang ke tempat Anda menikahin Anda, dan nanti Anda bisa di-apply-kan K3 ya kan, K3, yaitu Anda udah statusnya menjadi istri
Anda pesertanya menjadi suami istri dan yang akan diboyong ke Amerika. Begitu sampai Amerika 6 bulan, Anda udah bisa mendapatkan green card. Oke. Jadi semoga apa yang saya explain ini bisa menjawab pertanyaan dari beberapa teman tadi, ya kan? Jadi tidak mudah untuk mendapatkan K1 visa itu. Jadi meskipun Anda udah punya bukti-bukti yang solid, masih tetap bisa menunggu sampai 2 tahun untuk bisa di-approve, dan kemungkinan di-approve sangat kecil. Okay. Bukan berarti kalau udah dapat sponsor and then yang dinamakan fiance, ya kan, itu akan cepat, itu tidak. Alright. Oke, sampai di sini aja ya. Saya explain. Semoga sangat bisa membantu. Dan terima kasih atas waktunya. Dan kalau memang masih ada pertanyaan lagi, Anda bisa ke kolom, tolong tulis di kolom bawah. Juga bagi teman yang mungkin punya pengalaman hal ini, lebih punya tambahan atau pengalaman yang lebih banyak, karena saya sendiri cuman dari membaca juga, ya kan, mungkin mengalaminya tentang visa ini, ya kan. Anda boleh tulis kolom komen di bawah. Dan terima kasih mungkin, ya kan, Anda telah share kepada kami semua, kita semua di sini. So, siapa yang bisa membutuhkan bisa akses dan bisa membantu. Oke, terima kasih atas waktunya sekali lagi, dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Have a nice day.